Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bapak Lafif Ahmad Raufid Al-Azmi pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang peluluhan pada fonem K, P, S, dan T. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar mengenali tanda baca dalam teks deskripsi. Nah, yang pertama adalah penulisan huruf kapital atau huruf besar yang dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, pada kalimat Aldi menikmati secangkir kopi. Nah, huruf A di sini ditulis menggunakan huruf kapital karena Aldi merupakan kata pertama pada awal kalimat. Begitupun pada contoh kalimat berikutnya. Papuma adalah salah satu pantai yang terletak di Jember. Kata Papuma menggunakan huruf kapital karena dia sebagai kata pertama pada awal kalimat. Contoh selanjutnya, perjalanan ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, huruf P pada kata perjalanan di sini menggunakan huruf kapital atau huruf besar karena dia berada pada awal kalimat. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi atau nama suatu daerah. Misalnya, Jawa Timur. Huruf J dan T di sini menggunakan huruf kapital. Mengapa? Karena Jawa Timur merupakan nama geografi, yaitu sebuah provinsi yang terletak di Jawa. Contoh selanjutnya, Jalan Lejen Suprapto. Nah, di sini tiap awal huruf menggunakan huruf kapital. Mengapa? Karena Jalan Lejen Suprapto juga merupakan sebuah tempat atau nama geografi. Jadi, dalam penulisannya dia menggunakan huruf kapital. Kemudian, Kabupaten Jember. Kabupaten Jember ditulis menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya karena Kabupaten Jember merupakan nama suatu daerah. Sungai Bedadung juga sama, adalah nama suatu sungai yang ada di Jember. Dia termasuk ke dalam letak geografi. Oleh karena itu, penulisan Sungai Bedadung juga menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Yang terakhir adalah Gunung Argopuro. Gunung Argopuro juga merupakan nama geografi dari sebuah gunung yang terletak di Jawa. Oleh karena itu, penulisannya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah penulisan tanda koma. Nah, anak-anak, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, dalam kalimat, ia membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Nah, penulisan tanda koma di sini dipakai sebagai pemisah antara unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Pembilangan di sini yang dimaksud adalah kopi, kain, dan tas. Nah, di antara unsur-unsur tersebut diberikan tanda koma sebagai jeda dalam pembacaannya. Oleh karena itu, dalam membacanya menjadi ia membeli kopi,
kain, koma, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Kemudian yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, Excel mengambil foto, koma, sementara Dika memilih menikmati secangkir kopi. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat majemuk. Kalimat yang pertama adalah Excel mengambil foto, dan kalimat yang kedua, Dika memilih menikmati secangkir kopi. Nah, di antara dua kalimat ini terdapat kata penghubung, yaitu sementara. Oleh karena itu, sebelum kata sementara digunakan tanda koma, sehingga menjadi Excel mengambil foto, sementara Dika memilih menikmati secangkir kopi. Kemudian, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Contohnya, kata seperti, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali. Meskipun demikian, kawah hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Nah, penulisan tanda koma di sini terletak setelah kata ungkapan penghubung antar kalimat, yaitu meskipun demikian. Berikutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, hai. Nah, tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata sebagai sapaan. Misalnya seperti bu, dek, atau nak. Misalnya pada kalimat wah, koma, indah sekali pemandangan di Pantan Terong. Kamu setuju kan, nak? Nah, di sini ada penggunaan atau penulisan tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai setelah kata seruan, yaitu kata wah. Kemudian, yang kedua, tanda koma di sini dipakai sebelum kata sebagai sapaan, nak. Nah, itu sebelum kata sapaan nak digunakan tanda koma. Berikutnya, anak-anak, penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana kamu menyimpan uang? Nah, kata di dan mana ini ditulis secara terpisah karena di sini merupakan kata depan. Biasanya masih terdapat kesalahan ya dalam penulisan di mana ini. Masih banyak orang yang tidak tahu bahwa penulisan di mana ini sebenarnya adalah dipisah antara di kata depan dan mana. Kemudian contoh yang kedua, dia ikut berlibur ke Bali. Nah, ini mungkin secara umum orang sudah tahu ya, jika penulisan ke harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Kemudian contoh yang terakhir, ia berasal dari kota Jember. Nah, kata depan dari di sini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, demikian tadi materi tentang mengenali tanda baca dalam teks deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga sehat selalu dan terus semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.